Bab 4443. Persyaratan menjadi umpan. Saudara Qin mengatakan itu karena kamu masih belum tahu seberapa besar kebencian bayangan hitam itu padamu. Sekarang, Yudhira Ying berniat membuka rahasianya. Sepertinya kamu tahu sangat jelas. Eric Qin mengangkat alisnya dan pikirannya berubah. Tentu saja, begini, orang ini memiliki dendam yang mendalam dengan saudara Qin. Bahkan jika itu bukan karena rencanaku, orang ini pasti akan menemukan saudara Qin dan Vinolasu, Mitayan, tetua Di dan siapapun yang memiliki hubungan denganmu. Yudhira Ying merendahkan suaranya, suara seraknya membawa sentuhan dingin. Pada saat itu, tidak akan ada perlindungan dari kami dan kamu akan lebih bahaya. Karena orang ini sangat tersinggung olehmu dan dia tidak akan pernah melepaskanmu. Yudhira Ying mulai mempermainkan, berusaha membuat Eric Qin gugup. Apakah kamu ingin tahu siapa pria menakutkan ini? Berhenti. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Eric Qin menggelengkan kepalanya. Kupikir kamu akan mengatakan sesuatu. Jika kamu ingin membuatku takut dengan identitas pria itu, lupakan saja. Bukankah orang itu adalah Tobi Qiu? Eric Qin berkata dengan enteng. Bagaimana kamu bisa tahu? Melihat Eric Qin dengan santai mengungkapkan identitas asli bayangan hitam dengan santai. Pupil mata Yudhira Ying tiba-tiba menyusut dan senyum di wajahnya langsung membeku. Seperti yang aku katakan, aku sekarang memiliki bakat master langit dan kebetulan aku memiliki gumpalan aura bayangan hitam, jadi aku pun memeriksanya. Apa yang dikatakan Eric Qin tentu saja hanyalah omong kosong. Dirinya dapat memastikan identitas bayangan hitam ini, tentu saja dengan mengandalkan cermin Bagua. Meski hanya sisi samping wajah, Eric Qin bisa mengenali pemilik wajah itu sekilas. Karena kamu tahu bahwa orang ini adalah Tobi Qiu, saudara Qin seharusnya tahu bahwa kamu pernah mempermalukan dan memukuli Tobi Qiu, membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Orang ini pasti akan membunuh kamu. Yudhira Ying dengan cepat menjadi tenang dan mengancam. Jika kamu tidak pergi, Tobi Qiu juga akan datang mencarimu dan pada saat itu, kamu bahkan tidak mendapat bantuan kami. Jadi, jika kamu menjadi umpan ini, kamu tidak sedang membantuku, tetapi membantu dirimu sendiri. Membantu diriku sendiri. Kamu benar, dia pasti membenciku. Eric Qin tertawa. Tapi apakah dia tidak membencimu? Ingin menakut-nakuti dirinya sendiri dengan ini dan memaksa dirinya untuk tunduk. Orang ini sedang bermimpi. Yudhira Ying menyipitkan matanya. Jangan lupa, yang meminta Tobi Qiu berkomplot melawanku di Gunung Pencerah dan akhirnya meninggalkannya ketika dia diejek itu siapa? Kata Eric Qin. Jika tidak, mengapa dua targetnya menjadi sesepuh Longzu? Dia mungkin lebih membenci aku, tapi jika ada kesempatan yang tepat, dia pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Tobi Qiu membenci semua orang, jangan gunakan ini untuk membuatku takut. Tobi Qiu dan aku hanya salah paham. Tidak seperti kamu, ini bisa dihilangkan. Balas Yudhira Ying. Hanya salah paham. Eric Qin balik bertanya. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Credence Tian, yang disebut bencana Yudhira Ying. Orang ini sekarang sangat ingin membunuh Tobi Qiu, apakah ini ada hubungannya dengan malapetaka? Jika benar seperti ini, dirinya bisa balik menakuti Yudhira Ying. Tapi kenapa aku punya firasat samar tentang rahasia langit bahwa hubungan antara kakak Ying dan Tobi Qiu juga sangat dalam, bahkan aku punya firasat bahwa kakak Ying akan mati di tangan Tobi Qiu. Eric Qin dengan ragu berkata, omong kosong, apakah dia pantas membunuhku? Ekspresi Yudhira Ying tiba-tiba menjadi gelap, suasana hatinya berubah drastis, dia berdiri tiba-tiba dan memukul meja dengan keras.
Sang pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki hati. Identitas Tobikiyu diramal oleh Master Surgawi Su. Dan seperti dugaan Erikin, Master Surgawi Su juga menegaskan bahwa Tobikiyu adalah sumber malapetaka Yudhira Ying. Jadi, Yudhira Ying cemas selama beberapa hari terakhir, terus-menerus meneliti cara membunuh Tobikiyu, tetapi pihak lain tidak pernah muncul, jadi dia berpikir untuk menggunakan Erikin sebagai umpan. Dan dugaan Erikin baru saja menghantam apa yang paling ditakuti Yudhira Ying. Membuat dia kewalahan. Reaksi orang ini sangat berlebihan dan Erikin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Saudara Qin, sekarang setelah kita mengatakan ini, ayo beritahu aku apa persyaratanmu agar kamu bersedia menjadi umpan. Atau kamu benar-benar tidak bersedia? Yudhira Ying mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata dengan dingin. Melihat tidak bisa membodohinya, Yudhira Ying pun langsung mengajukan penawaran. Bukan tidak mungkin memintaku melakukannya. Erikin merenung sejenak. Gambar di cermin Bagua cepat atau lambat akan terjadi. Artinya, tidak peduli apakah dirinya secara sukarela atau terpaksa, dirinya pasti akan menginjakkan kaki di pulau itu dan menyebabkan Tobikiyu menyerang dan membunuh. Oleh karena itu, tentu lebih baik mengambil inisiatif. Serta juga dapat menggunakan ini untuk mendapatkan beberapa hal yang sangat dibutuhkan dari Yudhira Ying, mempersiapkan lebih banyak untuk pertempuran lanjutan. Kakak Ying, apa yang kamu bicarakan? Tobikiyu adalah musuh kita bersama, aku juga ingin membunuhnya seperti kamu. Erikin tertawa. Tapi kamu juga tahu bahwa kerohanianku lemah dan aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan dari serangan diam-diam lawan. Jika formasi piringan tidak bisa dibuka, itu akan merepotkan. Jadi sebelum aku bergerak, aku butuh sedikit bantuan. Bantuan apa? Misalnya, aku membutuhkan 3000 kemelekatan jiwa untuk melengkapi kerohanianku dan semua ini harus diberikan kepada aku sebelum berangkat. Pada saat yang sama, ketika aku berpura-pura mencari peluang, jika aku benar-benar mendapatkan sesuatu, itu akan menjadi milikku. Kata Erikin. Saudara Qin, kamu sangat serakah. Wajah Yudhira Ying menjadi gelap. Pulau Emas telah kehilangan tanah berbahaya, di luar sana sangat berbahaya, dari mana aku dapat menemukan 3000 kemelekatan jiwa untukmu? Masih ada peluang. Kamu bisa mencari di lokasi peluang dan kamu juga tidak akan berdiam diri. Kami akan menunggu kesempatan dan menunggu situasi di pihakmu, artinya kita tidak punya waktu untuk mencari harta. Jadi, apapun yang kamu peroleh, 5 keluarga kita akan membaginya secara merata. Aku tidak bisa menyetujui salah satu dari 2 syaratmu. Kakak Ying tidak setuju. Baiklah. Erikin berdiri dan melangkah langsung menuju luar aula. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Yudhira Ying terkejut. Kerohanian aku rusak, tapi aku harus mengambil risiko untuk menjadi umpan. Jadi yang aku bicarakan bukanlah persyaratan, tapi permintaan. Jika kamu tidak setuju, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku doakan yang terbaik untuk saudara Ying. Erikin berkata tanpa menoleh ke belakang. Bajingan ini. Melihat Erikin berjalan semakin jauh tanpa ragu sedikit pun, sudut mulut Yudhira Ying berkedut. Jika Erikin benar-benar tidak setuju, dia masih memiliki rencana cadangan, tetapi efeknya tidak sebaik membiarkan Erikin pergi mati. Awalnya, dirinya berencana untuk menawar, tetapi tidak menyangka Erikin begitu keras kepala. Orang sialan ini, aku sangat berharap dia bisa mati di tangan Tobikiyu. Yudhira Ying diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tetapi berbicara dengan cepat di wajahnya. Saudara Qin, tunggu sebentar, kita bisa mendiskusikan persyaratanmu. 3000 kemelekatan jiwa memang terlalu banyak.
Aku hanya bisa janjikan paling banyak 2.000 dan aku hanya bisa memberi kamu setengah dulu. Sedangkan peluang, kita harus membaginya sama rata. Melihat Erikin berhenti, Yudhira Ying berkata sambil berpikir. Erikin juga menoleh. 2.000 kemelekatan jiwa boleh saja, tapi harus diberikan kepadaku lebih dulu. Untuk peluang dan keuntungannya, kita bisa membicarakannya lagi. Bersambung.